Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Cahaya Aulia Putri dan rekan saya yang bernama Fatur Rizky Firman. Di sini kami akan mempresentasikan makalah perkembangan masyarakat dunia yang berjudul Perkembangan Masyarakat Jepang sejak Restorasi Meiji dan dampaknya di dalam dan di luar negeri. Dengan dosen pengampu Bapak Revinaldi SPD MPD. Di sini saya akan membacakan materi pertama, yakni gambaran umum periode Tokugawa. Periode Tokugawa dalam sejarah bangsa Jepang disebut juga sebagai periode Edo, yang berlangsung antara tahun 1603 sampai 1868. Awal periode ini ditandai dengan pertempuran Sekigahara pada tahun 1600, di mana Tokugawa Ieyasu unggul secara menentukan atas gabungan lawan-lawannya. Kemudian Tokugawa Ieyasu ditetapkan sebagai penguasa tertinggi di seluruh Jepang. Sedangkan jatuhnya Shogun Tokugawa terakhir, berikutnya pemerintahan langsung oleh Kaisar Meiji, menandai akhir periode ini. Kedua peristiwa tersebut adalah segi politik, sosial, dan budaya merupakan periode atau masa yang besar. Masa-masa itu dibedakan secara sangat mencolok dari masa-masa sebelumnya dan sesudahnya, dengan ciri-ciri yang serba damai, isolasi relatif dari dunia luar. Ciri-ciri ini bersama-sama dengan kehidupan sosial budaya yang nampak statis. Menurut Robert N. Bellah, cenderung menimbulkan kesan bahwa selama 268 tahun, Jepang kesannya seperti melayang di udara, berada dalam keadaan mati suri sampai akhirnya pada tahun 1868, masa beku itu mencair dan seluruh dinamisme abad ke-16 yang penuh gairah mulai merajalela kembali. Pada periode ini juga ditandai dengan terbentuknya pasar nasional, keunggulan ekonomi uang, peningkatan urbanisasi, perbaikan sistem komunikasi, bertambah miskinnya kelas samurai, bertambah banyaknya kaum pedagang, munculnya budaya seni dan sastra baru yang lebih cocok bagi penduduk kota daripada bagi kalangan istana, raib, atau tentara. Bagi Kitajima Masamoto, periode Tokugawa secara garis besar dirincikan dari tiga hal, yakni pertama, Kesogunan Tokugawa mengimplementasikan suatu kebijakan menaikkan diri kelas samurai dari daerah pedesaan dan banyak samurai kehilangan pekerjaan. Tapi beberapa samurai ada yang menjadi birokrat atau memegang penting dalam administrasi negara dan pemilik tanah feodal. Kedua, Shogun dan para pelayan kaisar memungut pajak terbatas pada hasil pertanian sebagai basis ekonomi bagi kekuasaan mereka. Kekayaan menjadi terkonsentrasi di tangan para pedagang dan orang kota. Derajat petani menjadi miskin dan ada krisis finansial bagi periode kesogunan. Ciri yang ketiga, yakni kesogunan Tokugawa menerapkan pembaruan didasarkan pada ideologi Konfusikon yang berisi berbagai larangan, imbauan yang dirancang untuk memberi semangat kerja keras dan hidup hemat. Tetapi dalam praktek ia menjadi kepala secara nominal dengan menyerahkan wewenangnya untuk memerintahkan kesogunan. Shogun pun tidak secara langsung memerintah negara. Tanah upeti meluas berbagai bagian negara, kira-kira mencakup seperempat luas negara. Sisanya terbagi kira-kira dalam 270 hektar. Yang dikuasai oleh antek-anteknya, yaitu para daimyo, wewenang terakhir untuk menguasai wilayah dari tangan shogun. Tapi ia jarang sekali mencapai urusan wilayah inter wilayah. Dengan kata lain, Jepang masa Tokugawa terdiri atas kira-kira 270 negara otonom. Namun, dalam hal-hal keamanan, pembuatan mata uang, logam, politik luar negeri dan urusan nasional dan antar wilayah, Shogun melaksanakan wewenangnya.
Perdagangan dengan Belanda dan Cina pada masa itu hanya terbatas di Bandar Nagasaki. Dengan orang-orang Korea di Tsushima, sebuah pulau di Selat Korea, dan volume perdagangan pun dibatasi kecil, serta pengaruhnya sedikit ada masalah sosial, ekonomi negara, sehingga periode atau masa sejak pertengahan abad ke-19 dapat dibilang sebagai periode yang benar-benar eksklusif. Tindakan pemerintahan Shogun Tokugawa melaksanakan isolasi nasional dan eksklusivisme suatu tentu mempunyai alasan yang kuat. Sebagai alasan tersebut disinggung pada uraian di muka, namun dijelaskan tindak tersebut terlihat di periode modern. Meskipun periode Edo dapat terselenggara kedamaian di dalam negeri dan terjaminnya stabilitas politik, namun periode tidak memiliki banyak pekerjaan. Keahlian bermain pedang tidak lagi menjadi jalan untuk membangun reputasi. Bakat dalam bidang keuangan, manajemen, dan politik memiliki prioritas lebih tinggi. Setiap pangeran satu provinsi bersaing satu sama lain bukan dengan konflik militer, tapi dengan mengutarakan posisi ekonomis daerah kekuasaannya. Secara de facto, banyak sebenarnya menjadi pedagang. Uanglah yang menjadi peran yang penting, bukan lagi pedang. Selanjutnya materi kedua, sambungan periode Tokugawa. Dalam pandangan Yamamoto Shichichi, periode Tokugawa sekasar dapat menjadi dalam dua bagian, dengan tahun 1710 sebagai garis batas kasarnya. Para peneliti dianggap sebagai kelanjutan dari periode sebelumnya. Pada masa itu, peraturan lebih dibentuk dalam sistem politik secara ekonomi. Tadi ditetapkan dan negara itu memasuki suatu masa pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dalam paruh kedua, sistem itu nampak mandek, tetapi dalam kenyataannya selama masa itu pendidikan berkembang pesat. Kebudayaan populer berkembang. Dalam paruh kedua, sistem itu nampak mandek, tetapi dalam kenyataannya selama masa itu pendidikan berkembang pesat. Kebudayaan populer berkembang. Standar kehidupan masyarakat pada umumnya meningkat. Masyarakat Tokugawa bukan hanya memiliki banyak keserupaan dengan Jepang modern, melainkan juga merupakan landasan dibangun masyarakat yang modern. Dari pandangan Yamamoto tersebut, jelas bahwa periode Tokugawa tidak hanya merupakan landasan dibangunnya masyarakat Jepang modern, melainkan juga sumber nilai bangsa Jepang dewasa. Ini pandangan tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Robert Bellah, bahwa keseragaman budaya dan juga keyakinan dan kesamaan kedudukan yang merupakan tuntutan negara modern sudah dipersiapkan di Jepang pada masa Tokugawa. Pada bagian lain, Bellah mengatakan bahwa sistem nilai sentral yang terdapat pada era Tokugawa tetap merupakan sistem nilai yang berpengaruh dalam era modern, bahkan dalam bentuk yang lebih intens dan terasionalisasikan. Saya kembalikan kepada teman saya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pada bagian C, sumbangannya dalam bidang pemikiran dan pendidikan. Ketut Surajaya dalam kata pengantar terjemahan buku karangan Ryosuke Ishii berjudul Sejarah Institusi Politik Jepang. Melihat dari segi pemikiran yang berkembang pada akhir zaman Edo Tokugawa. Ia menyatakan bahwa pemikiran-pemikiran kaum Buddhis ini, Konfusian dan pengaruh ilmu barat benar-benar mendasari terbentuknya kebudayaan Jepang. Setelah melalui proses akulturasi, adaptasi, dan sintesis dalam budaya asli. Pemikiran-pemikiran yang berasal dari luar ini pun pada suatu kurun waktu tertentu ditolak atau dilindungi penguasa. Cara berpikir para penguasa feodal ini yang fatalistik juga berpengaruh terhadap cara berpikir pada masa Jepang modern. Cara berpikir ini dibawa sampai pada periode modern. Namun, hebatnya, fatalisme mereka tidak mendorong orang Jepang menjadi putus asa sama sekali, melainkan justru sebaliknya. Fatalisme dapat berfungsi sebagai sumber dinamisme bangsa. Cara berpikirnya itu yaitu yang menjadi masalah ini adalah kebenaran bahwa semua orang mempunyai nasib untuk menderita secara tidak terbatas dimanapun dan untuk seterusnya. Nah, sumbangan periode Tokugawa dalam bidang pendidikan ini tidaklah kecil. Selama masa sebelum modern, rakyat biasa pergi ke sekolah-sekolah di kuil untuk belajar membaca, menulis, dan menggunakan sempoa. Sebagian pendidikan kaum samurai adalah mempelajari etika Konfusian, filsafat politik, dan sejarah di sekolah-sekolah provinsi yang disponsori oleh pangeran-pangeran setempat. Selama masa damai di bawah rezim Tokugawa di Jepang, terdapat banyak sekali tersebar buku-buku yang berisi ilmu pengetahuan.
Buku-buku diterbitkan baik oleh rezim Tokugawa, kantor-kantor para pangeran setempat, dan juga oleh pribadi masing-masing. Mereka mengetahui bahwa membuka buku berarti membuka pintu menuju ilmu pengetahuan yang baru. Pandangan Ishida tentang kepicikan periode Tokugawa sudah tentu yang dimaksud adalah kepicikan terhadap dunia luar pada saat terjadi isolasi nasional bangsa Jepang. Tetapi yang jelas pendidikan yang diselenggarakan pada periode Tokugawa, utamanya dengan penerbitan buku-buku secara besar-besaran, benar-benar melapangkan jalan bagi kemajuan di bidang ilmu dan teknologi pada periode modern. Pandangan di atas diperkuat oleh Yoshihara Kunio, yang mengatakan bahwa Jepang akhir periode Tokugawa merupakan masyarakat yang sangat banyak membaca, sebagaimana tercermin dalam uraian berikut mengenai kebudayaan literer pada akhir periode Tokugawa. Pendidikan umum juga dianjurkan dengan segera di seluruh negeri, dan yang digunakan sebagai landasan ialah jenis pendidikan yang dikembangkan di sekolah-sekolah kuil pada zaman Tokugawa. Pendidikan merupakan sarana untuk menghasilkan tenaga kerja industri yang modern. Hal ini harus dicatat sebagai salah satu faktor dalam pertumbuhan pesat ekonomi kapitalis di Jepang. Sebaliknya, karena pendidikan ini menitik beratkan pendidikan moral, menurut ajaran Konfusius yang menekankan kepatuhan dan kesetiaan anak kepada orang tua, maka pendidikan itu sama sekali tidak menekankan pemahaman yang luas mengenai masyarakat. Lalu bagian selanjutnya itu bagian D, restorasi Meiji. Restorasi Meiji titik balik Jepang menuju kemajuan dan keterbukaan terhadap dunia luar. Tentu saja ada beberapa hal yang memicu rasa penasaran mengenai restorasi Meiji ini. Pada masa itu dikatakan bahwa restorasi Meiji yang melanda Jepang pada tahun 1868 dikatakan sebagai sebuah restorasi. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah revolusi total dan mempengaruhi semua kehidupan. Edoardo dipercaya untuk mendesain mata uang yen. Amerika Serikat memanfaatkan malam pesta militer Angkatan Laut untuk memastikan Jepang membuka gerbang masuk untuk negara-negara di dunia. Hal ini justru menyebabkan Jepang merugi karena harus menandatangani sebuah perjanjian dengan Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Pada masa itu juga Britania Raya dan negara-negara barat lainnya membentuk koloni melintasi Asia. Jepang mengetahui bahwa itu adalah resiko menjadi koloni yang lain. Menjadi koloni mereka adalah pilihan terbaik untuk menghindari perjanjian tersebut. Kemudian, memodernisasikan menuju masa keemasan Jepang untuk merayakan pencapaian kejayaan Barat. Pada era Meiji, ada Jepang mendatangkan beberapa penasihat asing. Beberapa di antaranya yaitu ada Edmund Morel yang mendesain kereta pertama di Jepang. Lalu yang kedua, Eduardo Chioson yang memberikan pelatihan di bidang percetakan, dan Josiah Kondar, seorang arsitek yang mendesain beberapa bangunan penting di Jepang. Pandangan orang asing terhadap budaya dan kehidupan di Jepang mengenai restorasi Meiji yang disebut menjadi titik balik perkembangan dan keterbukaan Jepang. Maka Indonesia pun memiliki titik balik serupa ketika menginjak masa kebangkitan nasional. Restorasi Meiji merupakan suatu peristiwa pada abad ke-19 yang menunjukkan berakhirnya kekuasaan shogun dan dimulai kekuasaan kaisar di Jepang. Saat restorasi ini terjadi, Jepang yang sebelumnya menutup diri dari globalisasi dan pengaruh negara asing berubah menjadi negara yang terbuka terhadap segala hal bentuk kehadiran globalisasi. Sedangkan kebangkitan nasional Indonesia adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 di Nusantara, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 dan Ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Pada kebangkitan nasional ditandai dengan berdirinya Budi Utomo yang bertujuan untuk membantu jalannya untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Sedangkan masa restorasi Meiji ini merupakan transisi dari pemerintahan keshogunan ke pemerintahan kekaisaran. Masa restorasi Meiji juga mengubah Jepang yang awalnya adalah negara terisolasi dari dunia luar menjadi lebih terbuka dengan pendatang asing. Masa restorasi Meiji juga banyak mengubah tatanan politik pada masa saat itu. Dari dua kejadian di atas, kedua negara tersebut sama-sama ingin mengubah negaranya menjadi lebih baik.
Tentu saja untuk mengubahnya butuh perjuangan dan pengorbanan. Pada masa ini, Jepang banyak mendatangkan pengajar dari negara lain untuk melatih dan mengajarkan keterampilan pada masyarakat Jepang. Karena pola pikir cerdas masyarakat Jepang pada masa itulah, Jepang yang dulunya sempat tertinggal dapat mengejar ketertinggalannya dan bangkit dengan cukup cepat. Jika reformasi hidup adalah untuk secara sadar menciptakan perubahan-perubahan yang diinginkan konsumen dalam dunia kehidupan sehari-hari, hal yang sama berlaku di daerah pedesaan Jepang, dan tidak sulit untuk membayangkan bahwa upaya terus-menerus untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di daerah pedesaan semakin meningkat. Dari perbaikan gaya hidup tersebut, dan yang paling berpengaruh adalah gerakan perbaikan gaya hidup pasca perang. Gerakan perbaikan gaya hidup dari era Taisho ke awal era Showa dikembangkan oleh berbagai organisasi publik dan swasta sebagai proyek pendidikan sosial yang bertujuan untuk perbaikan rasional, gaya hidup, dan kebiasaan konsumen dalam papan sandang pangan. Nah, secara umum hal ini dilatar belakangi oleh kritik terhadap situasi sosial Jepang selama Perang Dunia I. Dampak dari gerakan rasionalisasi kehidupan Eropa pasca perang, perluasan pendidikan menengah baru di kota, dan kemajuan pendidikan menengah untuk anak perempuan. Dengan peningkatan ini, minat perempuan terhadap pendidikan sosial semakin meningkat. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Cukup sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.